Hey, hello Aries, gimana kabar kamu? Aku harap kalian sehat selalu dan selalu bahagia. Jadi kali ini aku akan membuat reading untuk kamu, energi kamu di bulan Agustus. Jadi, anggap aja ini sebagai tarot podcast di mana kamu dapat mendengarkan audio ini sekaligus kamu melakukan aktivitas yang ingin kamu lakukan. Terus juga nanti love readingnya akan aku pisah. Jadi kali ini aku akan mengangkat tema yang sedikit berbeda. Pertama aku akan bahas what is overview for August. Terus apa yang akan terjadi di bulan Agustus. Next akan bahas apa yang perlu kamu fokuskan. Terus apa yang perlu kamu hindari. Terus keempat, biggest blessing apa yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Dan terakhir, pesan-pesan penting untuk kamu. So, tanpa lama-lama lagi, let's jump into your videos. Jadi overview yang kamu dapat ada Four of Cups. Dan aku cari klarifikasi ada Six of Wands, Queen of Pentacles in reverse, Two of Wands in reverse. Jadi aku ngelihat di sini bahwa overview untuk kamu di bulan Agustus adalah dengan lebih merasa relax, calm, being centered, fokus terhadap diri kamu dan tidak terburu-buru. Aku ngelihat di sini bahwa akan ada banyak event, akan ada hal yang berubah. Mungkin kamu juga akan dihadapkan pada beberapa pilihan dalam hidup kamu, di mana kamu mungkin merasa sedikit bimbang dan ragu pilihan mana yang akan kamu ambil. Tapi spirit guides kamu memberi pesan bahwa kamu harus relax dulu, harus fokus dulu, baru kamu bisa mengambil keputusan itu. Aku juga ngelihat di bulan Agustus bukan saat yang tepat untuk kamu untuk mengambil satu langkah baru, mungkin untuk memulai kerjaan baru, untuk memulai usaha baru. Itu bukan satu waktu yang tepat untuk kamu, karena di bulan ini kamu sedang diminta untuk kayak lebih ke refleksi diri gitu loh. Kamu sedang berada di masa dimana kamu hampir aja mau memulai satu awal yang baru itu. Tapi saat ini sebelum kamu masuk ke awal yang baru itu, kamu harus menarik dirimu. Kamu harus merefleksikan apa yang perlu kamu perbaiki dalam hidup kamu, apa kelebihan kamu. Terus juga intinya kayak menarik diri dulu, relax, meditasi, cari petunjuk dari semesta, dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebelum kamu mengambil keputusan, coba renungkan terlebih dahulu, pikirkan dengan matang-matang, karena kalau misalkan kamu terburu-buru dalam mengambil keputusan, hal yang kamu rencanakan bisa saja malah gagal gitu loh. Jadi kamu harus bisa relax di bulan Agustus, mengatur waktu kamu dengan baik, dan intinya merefleksikan diri aja deh. Terus next kita akan bahas apa yang akan terjadi ke dalam hidup kamu di bulan Agustus. Aku ngelihat di sini bahwa mungkin kamu akan banyak bekerja. That's one word. Kamu akan banyak bekerja keras sih di sini. Tapi jaga-jaga jangan sampai kamu bekerja terus jadi jatuhnya kamu burn out, terus kamu kelelahan, kecapean. Aku ngelihat bahwa kamu akan mulai untuk meniti satu tangga demi satu tangga untuk mencapai impian kamu. Kamu punya satu impian dan mimpi, intinya goal di masa depan yang ingin kamu capai. Dan aku ngelihat di bulan Agustus adalah satu waktu dimana kamu akan sangat fokus untuk mengerjakan impian kamu itu. Dan aku juga ngelihat di sini mungkin untuk Aries akan sedikit susah untuk benar-benar peka terhadap emosinya. Kalian adalah tipe-tipe yang have fun, yang ringan gitu. Misal kayak Gemini gitu loh. Kamu suka happy, kamu suka main, kamu suka hal-hal yang outdoor. Kamu mungkin gak terlalu suka kayak mendalami segala sesuatu sampai dalam banget. Kebalikannya Scorpio ya, kamu gak ingin merasakan sesuatu terlalu dalam. Jadi di bulan Agustus ini mungkin akan sedikit susah dengan kamu ya, karena dari full moon dan Aquarius yang akan membawa satu dampak yang intens untuk semua orang.
aku ngelihat bahwa mungkin kamu harus bisa lebih masuk sedikit ke dalam hati kamu, ke dalam perasaan kamu. Coba sadari apa yang diri kamu benar-benar katakan, dibandingkan kamu mencoba untuk mengalihkan pikiran kamu gitu loh. Aduh, paham gak sih? Intinya aku ngelihat kamu sebagai sosok yang mungkin tidak terlalu emosional, tapi di bulan Agustus ini kamu sedang diuji nih. Ada beberapa hal yang akan memancing kamu untuk benar-benar merasakan sisi emosional kamu. Jadi coba masuk ke dalam sisi emosional kamu dan belajar dari situ. Gak apa-apa misalkan kamu sedih, galau, nangis, itu adalah hal yang wajar, meskipun itu adalah hal yang sulit untuk beberapa orang. Terus intinya di bulan Agustus ini kamu sedang diminta untuk merefleksikan diri kamu, untuk menyortir mana hal yang akan kamu pertahankan sampai ke depannya, dan mana hal yang harus kamu buang dalam hidup kamu. Karena memang ada beberapa hal yang memang gak sejalan lagi dengan hidup kita, dan hal yang tidak membuat kita bahagia, yang harus kita lepaskan agar kita bisa menerima hal yang baru yang lebih baik. Next, apa sih yang perlu kamu fokuskan di bulan Agustus? Yang pastinya fokus terhadap mimpi-mimpi kamu, fokus terhadap usaha kamu, fokus terhadap dirimu sendiri, dan intinya jangan pernah menyerah. Meskipun jalan ke depannya adalah jalan yang terjal, percayalah bahwa kamu bisa mencapainya. Jadi aku habis saja nonton video tentang kenapa dalam hidup kita diperlukan satu tantangan. Dan kalau kalian nonton Eckhart Tolle, kalian bisa cari di YouTube, ada tulisannya Eckhart Tolle gitu deh. Kamu bisa coba cari videonya, kontennya bagus-bagus sih. Jadi kenapa sih di hidup ini kita perlu tantangan? Kenapa hidup ini gak bisa mulus? Jawabannya adalah agar kita bisa berkembang. Dan tantangan adalah hal yang wajib yang perlu kita jalani agar kita bisa berkembang. Intinya itu sih guys. Jadi kalau kamu ngerasa sedih, kalau misalnya kamu sedang ngerasa sedih, kok hidup kamu gak bisa adem-adem ayem gitu loh. Kenapa hidup kamu banyak banget tantangannya, gak pernah berhenti-berhenti. Habis ini selesai itu, habis itu selesai ini. Ya karena memang kita memerlukannya agar kita bisa berkembang, agar kita mempunyai banyak pengalaman hidup, mempunyai banyak kebijaksanaan. Intinya tantangan adalah hal yang wajib yang harus kita jalani selama kita masih hidup di bumi. So, jadi kalau misalkan kalian habis saja mendapatkan tantangan hidup, kalian harus kayak bersyukur deh. Dan nantikan aja blessing yang akan datang ke dalam hidup kalian. Next, kita akan bahas apa sih yang perlu kamu hindari di bulan Agustus. Dan aku mendapatkan pesan bahwa kamu harus menghindari ketika kamu terlalu fokus kepada hal yang telah membuat kamu sakit hati. Jadi kamu diminta untuk menghindari perasaan-perasaan negatif, menghindari pikiran yang hanya terfokus pada rasa sakit hati kamu. Belajarlah untuk sembuh, belajarlah untuk bisa bangkit dari keadaan terpuruk kamu, dan juga percayalah bahwa di balik segala rasa sakit hati itu, kamu akan menjadi sosok pribadi yang lebih kuat. Kenapa kita memerlukan tantangan dalam hidup kita? Agar kita bisa menjadi orang yang lebih kuat, agar kita bisa menjadi orang yang lebih berkembang. Jadi di videonya juga membahas bahwa kan bisa nih kalau misalkan aku terlahir dari keluarga yang kaya raya, yang udah gak usah peduli mikirin susahnya cari uang kayak apa. Tapi kalau misalkan kamu mempunyai mindset seperti itu, kalau misalkan nih kamu terlahir dari orang miliarder gitu di Indonesia, dan kamu gak mau belajar gimana caranya meneruskan usaha dari ayah kamu, kalau misalkan kamu hanya ingin berfoya-foya, ngabisin uangnya tanpa mau cari tahu dan kerja keras gimana caranya agar kamu bisa mengembangkan bisnis yang dipunyai ayah kamu juga gak akan berkembang, say. Jadi intinya jangan terfokus pada hal yang membuat kamu sakit hati, fokus kepada hal yang membuat kamu bahagia, dan juga banyak-banyak belajar. Hindari perasaan pesimis, insecure, Kalau misalkan banyak hal terjadi yang di luar dugaan kamu,
That's okay kalau misalkan kamu mau sedih, nangis, that's okay, you know. Tapi jangan lama-lama sedihnya ya. Next kita akan bahas apa sih biggest blessing yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Aku ngelihat akhirnya kamu dapat membuka segala penutup mata kamu selama ini. Akhirnya kamu dapat melihat segala situasi dengan lebih jelas lagi. Akhirnya kamu dapat berpikir dengan cerdas dan analitis tentang keadaan kamu. Dan juga di bulan Agustus nanti akan ada pesan nih yang datang kepada kamu. Aku juga ngeliat akan ada orang yang deketin kamu. Jadi kalau kalian penasaran, nanti tonton Love Reading di video kita selanjutnya. Terus setelah terakhir ada apa sih pesan penting untuk kamu? Kamu punya King of Cups, Ace of Pentacles, and Seven of Swords, and Five of Swords. Wow guys, coba aku cari klarifikasi ya. Wow, aku ngelihat bahwa mungkin di bulan Agustus atau sebelumnya ya, di bulan Juli, tantangan terberat kamu ada pada hubungan kamu dengan orang lain, ada pada relationship kamu, ada pada kesehatan kamu. Jadi aku ngelihat di sini bahwa kamu habis saja selesai menghadapi konflik dengan seseorang di sini, musuh kamu deh, orang yang berniat ngebaik dengan kamu. Jadi sarannya di sini agar kamu bisa menjadi sosok yang lebih bijaksana. Maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Maafkanlah orang-orang yang bersikap gak adil terhadap kamu. Dan juga mencari satu kestabilan dalam hidup kamu. Aku lebih ngelihat ke arah emosional, berhubung ya kestabilan dalam keuangan juga. Intinya coba misalkan kamu habis saja mengalami konflik dengan orang lain, dengan circle pertemanan kamu, ternyata teman kamu adalah teman yang toksik, cobalah untuk membuka satu peluang baru dalam pertemanan. Amin. Kayak cobalah untuk mencari koneksi baru, mencari teman-teman baru yang lebih satu frekuensi, teman-teman baru yang lebih positif. So gitu aja pesannya. Next, terakhir ada oracle untuk kamu. Kamu punya embodying the soul. I have a right to be excited. Jadi aku ngelihat memang sih, tapi bukan kamu aja, beberapa di antara kalian yang saat ini sedang fokus terhadap hal yang membuat kamu sedih. So, percayalah bahwa kamu mempunyai hak kok untuk bersifat bahagia. Kamu terlahir untuk bahagia. Kamu gak terlahir untuk tersiksa. Meskipun kehidupan punya banyak tantangannya, meskipun kehidupan punya banyak hal yang tak terduga, tapi kamu punya hak untuk bahagia di situ. And next ada rewriting the subconscious. The more I embrace feeling good, the less often I will feel bad. Jadi untuk kamu, cobalah untuk fokus kepada hal yang membuat kamu bahagia. Ya, Aries, mungkin kamu bosan dengarnya, tapi memang ini pesan yang penting banget buat kamu, bahwa kamu harus fokus nih untuk merasa bahagia. Oke? Karena semakin kamu ngerasa bahagia, maka semakin sedikit kamu akan ngerasa sedih, galau. Dan ada kartu self care untuk kamu. Ada drink tea, cobalah untuk minum teh, agar kamu bisa merasa relax. Terus treasure hidden in the shadow, will o' the wisp. Memang saat ini kamu sedang mengalami masa di mana hal berjalan dengan tidak mudah. Tapi ada satu benda, ada satu harta karun yang tersimpan di balik bayangan itu. Di balik hal-hal yang sedang kamu alami saat ini, di balik hal-hal gak mudah yang sedang kamu alami, kamu sedang dipersiapkan untuk menemukan harta karun itu. Jadi jangan pernah menyerah. Love yourself because I love you. Really? Jangan pernah takut untuk be true to yourself, untuk menjadi dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menunjukkan kepada dunia siapa diri kamu. Meskipun kamu
awalnya akan bertemu dengan orang-orang yang akan tidak selaras dengan kamu, tapi ketika kamu bisa berani untuk terbuka ke orang lain, siapa diri kamu akan menemukan satu satu relationship yang lebih sejalur, yang lebih satu frekuensi dengan kamu. So gitu aja guys pesannya untuk kamu. Thank you so much Aries. Untuk love reading nanti aku pisah. Dan kalau kalian punya Instagram atau TikTok, please follow Instagram atau TikTok aku. Dan juga semoga kalian paham pesannya, karena aku melakukan channeling, kadang apa yang aku ucapkan secara otomatis saja gitu keluar. Jadi aku harap pesannya dapat bermanfaat untuk kamu. Thank you so much Aries. I'm sending you so much love. See you in my next video.